Jadi, seleb ini pertama ya sebagai Gimana? opening, kita akan ngobrolin mengenai SPP dibayar full, perkuliahan tumpul. Ya, masih dalam kutip tanda tanya, di mana keluh kesah sih ya kan di tengah pandemi ini mahasiswa memang harus pulang ke kampung halaman dan menjalankan perkuliahan online. Tetapi banyak sih aku baca di beberapa pemberitaan mahasiswa ada yang kecewa dengan perkuliahan online yang tidak maksimal, kayaknya nggak sesuai target. Aku kuliah kepingin begini tapi ujungnya begini, SPP bayar full tapi perkuliahannya begini. Bahas mungkin pertama tanggapannya nih Let, sebagai mahasiswa pasca sarjana melihat situasi ini pandemi ya khususnya perkuliahan seleb gimana sih Seleb? Ya kalau ditanya gimana pandangannya kan we have no choice. Kita nggak punya pilihan lain. Kalau nggak kayak gini ya nggak belajar dong kayak gitu. Kan nggak bisa semester tetap jalan. Kuliah juga udah dibayar full, bener kalau udah dibayar full. Jadi kan kemarin itu kita awal semester tanggal 2 Februari, sorry, tanggal 2 Februari. Itu udah mulai kan ya di Wuhan, udah mulai kan corona-corona. Mm-hmm. Waktu itu masih banyak jokes-jokes yang um, ya kalau corona mah nggak masuk di Indonesia, corona itu takut sama penyakit-penyakit di Mm-hmm. Indonesia masih kayak gitu. Nah, dan yang paling kagetnya Mm-hmm. itu pasien positif pertama di Indonesia kan dari Depok. Dan saat itu kita lagi Mm-hmm. kuliah. Aku lagi kuliah, terus teman lagi presentasi. Ya udah, pas itu baru kita baca berita ada korban yang pertama itu di Depok. Ya udah kita kaget dan mulai hari itu kalau aku pribadi udah stop pakai kendaraan umum kayak KRL. Aku udah nggak pakai KRL dan udah nggak pakai Bikun. Biasanya kan aku pakai Bikun kan dari misalnya dari stasiun UI ke Visip aku pakai Bikun atau sebaliknya mau pulang ke Pondok Cina aku pakai Bikun kan. Jadi waktu itu udah langsung takut aja gitu karena ini kan bukan main-main gitu loh. Walaupun waktu itu masih banyak jokes. Nah, untuk perkuliahan sendiri, aku sih appreciate UI ya. UI itu kan kalau nggak salah kampus pertama yang menerapkan perkuliahan jarak jauh, kemudian diikuti oleh kampus-kampus lain. Artinya apa? Aku tuh pernah dengar salah satu dosen ngomong begini, ketika UI udah melakukan atau ngambil satu kebijakan, itu berarti udah terjadi apa-apa begitu loh. Jadi ketika waktu itu tidak ada kebijakan kampus-kampus manapun untuk lockdown kampusnya, ketika UI memilih itu berarti udah nggak benar dong. Berarti ada something untuk UI-nya sendiri paling tidak kayak gitu. Dan aku appreciate UI karena langkah yang diambil itu cepat dan tanggap dan nggak bertele-tele gitu loh. Jadi hari itu waktu kita tahu ada surat edaran untuk melakukan perkuliahan jarak jauh, aku ingat banget um, itu kita masih meeting malam di kampus. Kita masih meeting di ruangan meeting itu kita masih makan, masih bercanda-bercanda sama teman. Terus dapat ini surat edaran kan. Surat edarannya itu bilang kalau perkuliahan udah dimulai dari rumah dan mahasiswa diminta untuk pulang ke keluarga masing-masing. Nah, kita tuh masih happy-happy, masih ketawa-ketawa karena nggak ada loh kampus yang udah meliburkan mahasiswa waktu itu. Nah, waktu itu kita pulang dong. Setelah itu kita kabarin orang tua masing-masing kalau diminta untuk pulang. Dan aku langsung bilang ke orang tuaku, jadi gimana? Ada nggak perkuliahan yang masih harus ke kampus atau gimana? Ya udah waktu itu aku nggak langsung pulang masih menyelesaikan urusan yang sekiranya memang membutuhkan kehadiran di kampus gitu kan. Nah, waktu itu kita pulang udah mulai jam 9 ke jam setengah 10 malam, lagi nunggu ojol. Kita itu mikir kok suasananya gloomy banget ya, kampus malam-malam kok gloomy ya, biasanya enggak deh kayak gitu. Terus kita mikir-mikir dong, maksudnya sebagai orang yang harus kritik semua gitu, kita mikir ada salah satu teman yang bilang gini, gue curiga deh kalau misalnya UI udah ngambil langkah seperti ini kan bukan main-main kan, dan dalam waktu yang nggak ditentukan pula. Gue curiga udah ada yang positif di kampus. Nah itu Hmm. salah satu analisis temanku. Aku mikir kan, oh bisa jadi sih gitu ya. Kenapa kok terkesannya tuh cepet dan langsung gitu, nggak mikir-mikir kayak Hmm. percobaan dulu kayak seminggu. Enggak, ini langsung
sampai awal semester depan, sampai semester berakhir kayak gitu kan. Mm. Jangan-jangan udah ada korban di UI, makanya terus kan yang diminta dikosongin itu asrama dan kos-kosan itu harus dikosongkan, makanya harus pulang mahasiswa waktu itu. Berarti sepi Dan dong, res itu kos-kosan segala macam itu. sepi banget kan. Nah em, udah kayak gitu kita pulang kabarin orang tua, dan kalau orang tua ada teman yang memang langsung ngambil pulang, kalau aku enggak, aku waktu itu masih ada tugas yang harus dikumpulin hard copy-nya gitu loh ke dosen, jadi aku nungguin itu kan. Dan makin lama aku diskusi dong sama orang tua, ini gimana ya, harusnya pulang atau enggak, gimana teman-teman udah pada pulang kan. Makin lama kok aku mikir aku sendiri deh di sini, maksudnya ketika orang-orang pulang nanti kalau sempat Pekanbaru ini lockdown, kalau sekarang kan PSBB ya, waktu itu belum ada PSBB kan, kalau ini lockdown ini gimana kayak gitu. Ya udah, pertimbangan lain, tugas makin banyak dan kayak nggak tolerir kan, maksudnya kalau kita sendiri itu tugas benar-benar yang di awal perkuliahan udah dikasih kontrak kuliah, dan di situ udah tertera tugas dikumpulinnya kapan dan kapan, jadi nggak ada tugas tambahan dan tugas yang nggak ditolerir tetap aja gitu. Dan ya udah, waktu itu aku putuskan untuk pulang tanggal 1 April, dan sampai sekarang ya jadi waktu itu aku udah coba PJJ sampai beberapa kali gitu loh. Beberapa kali di Depok aku udah coba PJJ. Dosen juga kan gak semua kan yang paham Iya, dengan paham. aplikasi-aplikasi dan lain-lain. Terlebih waktu itu kan kalau dosen yang S2 kan itu banyaknya profesor, dokter, dan ya itu tuh udah bukan tua lagi, ini tuh udah sepuh, mohon maaf Prof. Burhan, Bu Is, mohon maaf, karena benar-benar tua, 74 tahun. Itu gimana? Jadi ya Kayak dosen terkendalanya ini ya, dosen HI kemarin siapa Pak? Ijang. Hmm. Ya ampun, Pak Ijang mah masih muda, Gi. Ini tuh kakek-kakek banget, udah sepuh. Dibilang udah sepuh gimana sih? Kayak gitu. Cuma ya mungkin terkendalanya Aku aja ngadepin Pak Ijang nggak sanggup, apalagi yang lebih ya. ini tua banget, maaf ya Pak Burhan, Bu Is, ya kayak gitu. Nah, ya udah, karena hambatan-hambatannya ya banyak, kemudahan-kemudahannya juga alhamdulillah banyak juga sih dikasih sama UI gitu loh. Itu sih Nah, terus ini keluar. kan tadi ada apa PJJ ya? PJJ. Ya, Aku ada baca-baca itu mengenal PJJ itu. Bahasanya juga masih banyak yang komplain kan. Bahasanya apa ya? Tadi ada kayak di artikel tuh cerita sebelum konsep PJJ aku mengeluarkan uang untuk SPP sekian, biaya hidup sekian. Ketika PJJ berlangsung, itu bukan menjadi solusi tapi membengkakkan anggaran. ya, Beli pakai data segala macam, dan tugas kuliah itu bahkan dilakukan di luar platform PJJ itu juga yang dipakai PJJ. Jadinya menghabiskan banyak anggaran. Benar nggak sih? nggak sepenuhnya benar sih. Maksudnya ini yang aku rasain kan. Jadi kalau misalnya aku itu hambatan-hambatan untuk PJJ, pertama SPP itu kan begini, kita mikirnya kita bayar uang kuliah itu langsung tunai gitu, udah kayak gitu di awal, terus kuliahnya cuma 1 bulan kan, yang maksudnya offline, yang tatap muka itu cuma 1 bulan, dan cuma 1 bulan itu ya lancar, tapi kemudian platform yang disediakan oleh kampus kan, misalnya kalau kami Emas UI kan, ada dosen yang memang belajar untuk memaksimalkan tugas dan lain-lain itu di Emas, tapi nggak berlaku untuk dosen-dosen yang udah sepuh tadi, yang profesor-profesor tadi yang aku bilang itu, karena nggak bisa disalahin juga Gi, karena mereka tuh juga udah tua, yang mereka nggak paham gitu loh. Bahkan untuk perkuliahan langsung aja mereka itu ini loh, kayak ngasih print out dari bahasan-bahasan mereka, jadi bener-bener nggak pakai PowerPoint, nggak pakai apa kayak gitu. Nah, kalau untuk tuntutan mahasiswa sendiri, untuk kita di politik sendiri itu sempat kayaknya di pertengahan kuliah deh, di pertengahan kuliah itu mulai teman-teman minta ada solusi dari ketua Hima, dari Hima kan, ini gimana, jadi dicatat itu, jadi aku setidaknya bisa baca nih keluhan teman-teman itu apa. Banyak yang minta uang
bukan, kalau dibalikin itu kayak apa ya, kayak nggak mungkin kan ya kalau dibalikin. Ada yang minta diringankan untuk semester depan, jadi semester depan itu nggak usah dibayar, semester depan ini nggak usah dibayar. Dan Nggak bayar SPP maksudnya gitu ya? ada juga yang minta diringankan untuk kuota, jadi dapat anggaran untuk beli kuota. Ada juga yang minta akses, karena begini loh, kayak jam ini di luar dari masalah biaya ya. Kalau yang nggak enaknya ini kan kita harus serba maklum ya, kalau selama PJJ serba maklum termasuk untuk jam. Jadi ada dosen yang tiba-tiba nggak bisa, kemudian dipindahkan, dan kalau udah dipindahkan ini lumayan amburadul gitu loh. Iya kalau semuanya ready, kalau enggak kan maksudnya di teman-teman aku yang kita pasca ini banyak yang udah berkeluarga, yang kerja juga. Jadi tuh gak sefleksibel itu. Kalau untuk aku yang ya cuma kerjanya cuma masak-masak doang sih fleksibel ya. Kalau yang teman-teman itu kasihan gitu loh, Gi. Bener. Jadi itu salah satu tuntutan, selain untuk semester depan itu ditiadakan pembayarannya, ada juga yang minta uang untuk kuota, dan ada juga yang minta untuk lebih tertata dong. Biasanya kalau kita itu kan emang prosedural gitu loh, Gi. Maksudnya dia itu sesuai dengan apa yang jam sekian 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 pun kalau ada perubahan dikabarkan H-1. Nah kalau ini enggak, kita itu harus super permisif gitu loh. Kalau tiba-tiba mintanya malam ya harus malam kayak gitu. Ada Nah, itu. terus ini tadi, yang tadi kan ada dosen yang bisa pakai menggunakan aplikasi emas tadi dan ada yang tidak bisa karena faktor usia dan segala macamnya. Nah, mereka seperti apa itu memberikan materi ke mahasiswanya? Kalau untuk yang ini, kalau untuk yang udah sepuh, yang tadi aku bilang tadi itu, dia kan termasuk yang sepuh banget itu dua ya, Prof. Burhan, maaf ya Ini di Prof. di jurusannya seleb ya, Ya, seperti itu ya. ya di jurusanku. Jadi kalau Prof. Burhan itu, dia justru kan mata kuliahnya itu ke kewarganegara nasionalisme dan kewarganegaraan. Nah, kalau untuk nasionalisme dan kewarganegaraan sendiri itu baru selesai dibahasnya itu nasionalisme tok. Jadi waktu itu dia minta kita buat makalah dan dikirim ke alamatnya dia dalam bentuk print out. Bahkan kayak gitu, Gi. Nah, untuk awal-awal itu nggak masalah, tapi udah untuk sekarang itu ekspedisi udah mulai lambat, Gi. Udah nggak sesuai dengan sebelumnya. Bahkan ada yang udah beberapa yang udah tutup ekspedisi. Nah, kita itu kesulitan di situ. Nah, macam-macam dosen kan juga banyak ya. Jadi si dosen ini juga dia itu ada teman yang tinggal di Jakarta itu berinisiatif untuk ya udah kalian kirim ke aku, ntar aku printkan dan kita kirim bareng. Nah, si dosen ini nggak mau. Si dosen ini tuh maunya tuh pribadi-pribadi, sendiri-sendiri. Karena katanya, ya namanya mahasiswa itu harus individualis. Kalian nggak boleh kolektif, kayak gitu. Nah, sekarang harus kuliah 1 bulan dan itu kuliah online. Apa yang saya rasakan? Yang aku rasakan yang pertama itu, gimana ya, susah untuk menerima kenyataan gitu. Karena begini ya, semester 2 itu kan termasuk di dalamnya ada mata kuliah metodologi penelitian ilmu politik. Nah, untuk aku yang emang basicnya aja emang dari fisip, walaupun beda jurusan, untuk memenuhi maksudnya untuk melewati mata kuliah itu aja sulit begitu, apalagi untuk menjalani semester-semester ke depan, amin kalau lulus, gimana jalaninnya supaya maksimal begitu. Mata kuliahnya itu sulit begitu loh. Nah, untuk kita yang kalau awal-awalnya nih, Gi, kita enjoy gitu perkuliahan online, enak juga ya karena pas awal-awal itu kan kita jadi semangat cobain ini kalau online itu gimana. Enaknya kita itu kalau nyatet jadi lebih apa ya, jadi lebih konsen karena nggak ada teman kan, nggak ada yang diajakin ngobrol. Gak ada yang ngobrol, iya. Jadi awal-awalnya itu enak, semangat, dan catatanku itu makin lengkap gitu loh. Tapi lama-kelamaan karena udah nggak ada pengawasan langsung ya, kalau aku nggak punya kepentingan di mata kuliah itu, artinya aku nggak presentasi atau apa-apa,
aku join aja deh, tapi aku nggak Mm-mm. aktif untuk nyatat, nggak aktif untuk nanya kayak gitu. Nah, Mm-mm. makin lama itu jadi kayak tanggung jawab pribadi. Aku pribadi mau nggak sih ikut gitu. Nah, itu sulit gitu. Karena dihadapkan dengan beberapa pilihan. Kayak di rumah itu kan banyak ya yang bisa dikerjain. Mm-mm. Apalagi kayak aku kan lihat bahan-bahan kue nganggur, aku lebih milih masak sometimes. Nah, Oke. jadi eh, untuk kekecewaannya itu selain di mata kuliah yang sulit-sulit untuk akses lo ini kan juga sulit ya Gi, akses perpus. Oke. Nah, kita Benar. sementara tugas nggak ada yang dikurangin begitu loh. Tugas nggak ada yang dikurangin, tapi dan semua itu mostly dan itu semuanya paper, makalah, esai nggak ada sih, paper, makalah, dan kalau untuk metodologi penelitian ilmu politik itu kita buat concise research design itu tuh kayak buat proposal gitu loh Gi, dan Mm-mm. kemudian Mm-mm. dipresentasikan. Nah, harapannya dengan ada pembelajaran itu kita gampang untuk buat proposal. Nah, itu sulit Iya, banget benar benar untuk benar. nyari literatur. Aku pribadi sih kesulitan di sana. Tapi Mm-mm. kalau untuk Mm-mm. dosen-dosen Mm-mm. yang pengertian, itu banyak juga. Kenapa aku bilang kayak gitu? Ada dosen yang mengerti ya, kita kesulitan untuk mungkin jaringan, kuota, dan lain-lain. Nah, kalau untuk yang dosen pengertian ini, aku juga berterima kasih banget karena dia tuh ngasih pilihan begini. Kalau kita kan kesempatannya itu semuanya harus presentasi dan presentasi itu semuanya individu. Nah, jadwal itu udah diberikan. Jadi kamu itu wajib join ketika kamu presentasi aja. Kalau kamu mau Oke. join pun ketika kamu nggak presentasi boleh, tapi kalau jangan sampai Mm-mm. Mm-mm. memberatkan kamu begitu. Ada juga yang buat aja video presentasi sendiri, kemudian update atau upload di Emas. Oke. Jadi nanti di Emas itu kan ada forum diskusinya nih. Di situ aku Kayak Google Classroom nggak sih? kalau aku Google Classroom aku baru 2 kali pakai dan di situ cuma kayak wall-wall gitu ya. Mm-mm. Terus Mm-mm. kalau ini enggak, itu tuh kayak kita buka nih mata kuliah apa yang aku mau ngumpulin video mata kuliah apa. Waktu itu mata kuliah demokrasi dan demokratisasi. Aku upload video video presentasiku, makalahku juga diupload di sana dan teman-teman dikasih waktu 3 hari untuk memberikan pertanyaan. Nah, salah satu juga yang bikin lumayan berat kuliah online itu adalah yang kalau kita presentasi di kelas nih, banter-banter itu yang nanya itu 3 atau 2. Karena termasuklah dosen. Karena yang unik itu kalau kita itu gak boleh asbun, artinya nanya itu gak boleh yang benar-benar caper. Jadi kita tuh Iya, nanya ya, iya, 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 iya. nah itu kan bisa langsung dibantai dosen kan kalau ada yang asal gitu nanya. Nah kalau online, aduh kapok banget deh. Aku tuh sampai dapet berapa puluh ya pertanyaan untuk satu makalahku gitu loh. Aku sampai dapat puluhan pertanyaan. Nah, itu tuh dikarenakan ada dosen yang menerapkan bahwa yang nanya itulah yang aktif untuk dinilai keaktifannya selama PJJ. Nah, kalau Mm-mm. aku Mm-mm. diskusi sama temanku yang di HI UI, itu aku nanya kalau kalian tuntutannya gimana? Nah, tuntutannya mereka itu minta dikembalikan 50% uang Kalau kuliahnya. Kalau semasa pandemi ini, jadi kan kalau HI itu kalau nggak salah 18 apa 17 juta. Jadi mereka minta dibalikin separohnya. Tapi itu baru tuntutan ya, Gi. Aku nggak tahu realisasinya gimana begitu. Jadi dari rektor sendiri kebijakan apa ya, UKT atau SPP kalau misalnya UI nyebutnya? Bayarannya itu waktu itu kalau kita dikasih begini, Gi. Pembayaran itu dalam minggu ini dan itu nggak lama rentangnya gitu loh, Gi. Mm-mm. Jadi mau nggak mau ya langsung kontan begitu kan, nggak lama rentangnya, seminggu atau 2 minggu begitu kita harus lunasin. Nah, sementara kan kita nggak tahu ternyata di depan ada corona yang sedang menunggu begitu. Nah, kebijakan yang dikeluarkan itu ya masih yang tadi mahasiswa dipulangkan dulu, maksudnya mahasiswa disarankan untuk mengosongkan kos-kosan dan asrama UI begitu. Sorry, Bukannya aku dulu boleh Sela nyampein nggak? pernah ya boleh 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 boleh. Gini teman-temanku ikut ngasih aspirasi nih.
Nah, sampai dosen yang aku bilang tadi yang dia gaptek banget, udah tua banget, dia sampai beli HP baru loh, Android, Oh karena iya iya laptopnya tadi itu tuh udah ya nggak benar-benar. ngangkat. Dia udah nggak Aduh. ngangkat lagi laptopnya, dan ada yang ngucapin juga, makasih Mas sudah mewakili pertanyaan kami, padahal dia sama-sama anak UI.